Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua yang pada saat ini bersatu hati bersama dengan saya di dalam Renungan Sabtu edisi 15 Februari 2025. Syukur kepada Allah, mari kita menghadap di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha baik, yang karyanya tidak pernah lekang oleh waktu dan yang tidak pernah menghentikan karyamu, sehingga pada hari ini melalui perantaraan Roh Kudus Engkau terus mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan umat-Mu, bahkan juga dalam kehidupan kami. Hingga hari ini pun kami kembali merasakan karya Tuhan yang nyata melalui kesehatan, melalui kemampuan, melalui hal-hal yang lain, bentuk-bentuk berkat, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Syukur kepada Allah, karena hingga pada hari ini kami terpelihara sempurna. Kami bersyukur di waktu yang indah ini ya Tuhan, kami boleh merasakan, kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Ketika Engkau hadir, maka waktu-waktu kami adalah waktu-waktu yang indah. Ketika kami menyadari bahwa Engkau maha hadir dan kami diizinkan untuk merasakan hadirat-Mu, maka kami menikmati saat-saat yang indah. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmatinya Tuhan, melalui sebuah pujian, saat indah kami mau menyanyikannya, kami mau memujikannya sembari menikmati hadirat Tuhan yang menghibur dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kepada kami kemurahan, yaitu ketika kami sungguh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Hadir, hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dinamika kekristenan, spiritualitas Kristen menunjukkan bahwa ada orang-orang Kristen yang masih sangat bergantung dengan pihak lain di dalam membangun spiritualitasnya, di dalam membangun relasinya bersama dengan Tuhan. Contoh-contoh sederhana adalah ketika ada orang-orang Kristen yang masih menganggap bahwa hanya pada hari Minggulah saya berelasi bersama dengan Tuhan, saya mendengarkan suaranya. Pada saat PA lah saya mendengarkan suaranya. Jadi hanya waktu-waktu tertentu yang seseorang itu anggap waktu itulah dia menghadap kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen yang seperti ini kemudian mendapati atau tidak mendapati, tidak menikmati suatu ibadah atau satu persekutuan atau satu PA, maka dia akan pulang dengan merasa kosong, merasa percuma, merasa tidak membawa berkat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini perlu kita waspadai, sebab kita harus mengerti, menyadari, dan menikmati bahwa Allah adalah Maha Hadir. Ia ada di kanan dan kiri kita. Ia ada di samping kita, di atas dan di bawah kita. Allah ada di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kehadirannya? Seringkali kita di dalam berdoa kepada Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, kita katakan. Bukankah kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan? Bukankah seharusnya kita berdoa, Tuhan, di dalam hadirat-Mu, tolong kami, tolong saya untuk menikmati hadirat Tuhan itu, merasakan hadirat Tuhan itu. Jadi seakan-akan dalam doa-doa kita seharusnya kita tidak seakan-akan sedang atau akan memasuki sebuah tempat di mana Allah hadir di sana. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara, sebab Allah Maha Hadir. Dan kehadirannya tidak hanya ada di gereja, tidak hanya di tempat persekutuan, tidak hanya ada di kamar ketika kita sedang berdoa sendirian. Betapa pentingnya hal ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga relasi kita dengan Tuhan juga tidak akan didasarkan pada seberapa jelas khotbah yang disampaikan, seberapa panjang atau pendek sebuah khotbah, seberapa indah pujian kidung yang kita nyanyikan dibalut musik, ataupun dikirimkan atau tidaknya renungan pagi atau renungan Sabtu atau doa malam, Bapak Ibu Saudara. Keyakinan kita, kesadaran kita akan Allah yang Maha Hadir
akan mendorong kita untuk terus berelasi bersama dengan Allah kapanpun, bagaimanapun keadaannya, dan seturut dengan keberserahan diri kita, kesadaran kita akan menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk pagi hari ini mengambil waktu lebih banyak, bukan untuk mendengarkan saya, tapi mendengarkan suara Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali mempraktekkan satu disiplin rohani, satu cara untuk kita mengetahui apa yang hendak Tuhan bicarakan kepada kita, sampaikan kepada kita. Kita melatih pendengaran kita, kepekaan kita akan kehadirat Tuhan, akan suara Tuhan. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengambil satu buah benda atau hanya mengamatinya saja. Entah itu benda mati atau benda hidup, apapun itu, dan fokuskan pada satu benda itu. Dan berdoalah di dalam hati, Tuhan, melalui benda ini, ketika kita menyadari benda apa itu, fungsinya apa, bagaimana itu terlihat cantik, terlihat indah, terlihat teratur, terlihat megah, atau apapun itu, mari Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi apa yang hendak Tuhan ungkapkan, bicarakan, perintahkan, ingatkan, teguhkan kepada saya. Saya akan doakan Bapak Ibu Saudara, dan setelah saya selesai berdoa dan amin, dipersilakan Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu secara pribadi, meneruskan doa pagi, renungan pagi ini secara pribadi dari tempat masing-masing. Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang mengelilingi kami di setiap dinamika kehidupan dan tempat kami masing-masing saat ini, mohon Engkau berkenan berbicara kepada kami. Kiranya Engkau bermurah hati, supaya kami dengan segenap perasaan, jiwa, pikiran, dan tubuh kami merasakan hadirat Tuhan melalui apapun, melalui siapapun yang hendak kami perhatikan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu akan memberkati kami. Amin.